قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia yang luar biasa, nikmat yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita bersama. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Nikmat yang diimpikan oleh semua manusia dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan tersebut kepada kita bersama. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan nikmat ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin lebih mengenal baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang paling sayang kepada umatnya. Dan itu atas sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang kepada kita sebagai umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang sayang kepada kita bersama, betul-betul cinta kepada kita. Nabi doakan kita siang dan malam. Nabi berharap kebaikan kepada umatnya. Tinggal bagaimana kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan, terutama di hari Jumat, di malam Jumat, merupakan hari yang berbeda dari hari-hari yang lainnya. Ikhwatul Islam, ada dua. Yang pertama, memperbanyak mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, yang juga dianjurkan bagi kita melakukannya adalah membaca suratul Kahfi. Hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan sekarang kita sudah memasuki malam Jumat, karena sekarang adalah sore Khamis dan biasanya pergantian itu adalah di maghribnya. Kemudian apabila kita memasukinya, maka di antara ibadah yang dianjurkan bagi kita melakukannya, yang pertama adalah memperbanyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah membaca suratul Kahf, itu surat yang mana di dalamnya terdapat cerita-cerita yang sangat indah, di mana Allah menunjukkan bagaimana kekuasaannya agar kita senantiasa menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu adalah sesuatu yang ijma' para ulama, bukan ijma' para ulama. Tidak ada satupun yang memungkiri kecuali mengatakan Nabi wafat di kota Madinah. Dan wafatnya Nabi di kota Madinah, ikhwatul Islam, kemudian kita tahu semuanya, merupakan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak umat-umat sebelumnya ketika Allah mengutus para nabi dan para rasul,
Dikala para nabi dan para rasul mereka meninggal, mereka tidak tahu di mana dikuburkan. Sehingga kita tahu atau sehingga kita mengetahui banyak di antara para nabi yang tidak dijelaskan secara pasti di mana dikuburkan. Dan ketika mereka tidak mengetahui atau dikala kita tidak mengetahui di mana mereka dikuburkan, itu adalah di antara bentuk kasih sayang Allah kepada para nabi dan para rasul tersebut. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Banyak para nabi dan para rasul yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meninggal. Tetapi jarang di antara kita yang bisa memastikan di mana mereka dikuburkan. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Nabi pun sebenarnya kalau seandainya tidak berdoa kepada Allah, maka perkuburan Nabi juga akan disembunyikan sebagaimana nabi-nabi yang lainnya disembunyikan perkuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil, sebelum Nabi meninggal, Nabi meminta kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat ini? Tentu ada sebabnya. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba sebelum wafat, kemudian di antara salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan. Wasan itu adalah sesuatu yang diibadati, namun dia tidak berbentuk. Ada dua kalimat yang harus kita bedakan. Yang pertama ada namanya sanam. Dan sanam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, jauhkan pula keluargaku dan keturunanku agar kami tidak beribadah kepada al-asnam. Al-asnam itu artinya sesuatu yang berbentuk. Dan banyak manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka ibadati selain Allah sesuatu yang berbentuk. Matahari disembah, kadang ada pepohonan juga disembah, kadang ada hewan juga disembah. Itu sesuatu yang berbentuk disebut dengan sanam. Kalau sesuatu yang tidak berbentuk, maka disebut dengan wasan. Kita beribadah, hati kita ini tergantung kepadanya, tapi dia tidak berbentuk, tidak berwujud, maka itu disebut dengan wasan. Nah, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati. Artinya jangan ada orang yang menyembah perkuburanku, kata Rasulullah SAW. Tentunya kita bertanya, mengapa Nabi SAW mengucapkan doa ini? Pasti ada sesuatu yang ada di belakangnya, atau ada sababul wurudnya, karena tidak mungkin tiba-tiba Nabi SAW mengatakan doa ini tanpa ada penyebabnya. Di antara salah satu penyebabnya ikhwatul Islam, 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, maka ada sebahagian istri-istri Nabi yang selalu bersama Nabi SAW. Dan salah satu istri Nabi yang senantiasa bersama Nabi, karena dikala Nabi wafat, semua istri Nabi tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, inna kunna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu jami'a lam tughadar minna wahidah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak satu pun di antara kami yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kurang lebih pada hari Kamis seperti sekarang ini. Sekarang malam Jumat, Kamis. Karena hari Kamis atau malam Jumat merupakan hari di mana betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya, yang mana menyebabkan Nabi tidak lagi bisa berkumpul bersama para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sore Kamisnya masih bisa menjadi imam dikala melaksanakan salat maghrib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Mursalat. Panjang ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Dikala salat Isya, Nabi tidak lagi bisa keluar dari rumahnya. Karena Nabi sudah sering tidak sadarkan diri. Kemudian para sahabat tetap menunggu. Nabi masih tidak sadarkan diri. Kemudian Nabi bangun, Nabi siuman, kembali tidak sadarkan diri. Para sahabat masih menunggu Nabi SAW. Begitulah seterusnya. Sehingga hampir hilang sepertengah malam atau separuh malam hampir hilang. Karena salat Isya itu ikhwatul Islam. Batas akhirnya, kapan disebut atau kapan batas akhir salat Isya biasanya? Kapan batas akhir salat Isya biasanya? Salat Isya kapan? Setengah malam. Berapa setengah malam itu? Jam 12. Betul. Masya Allah. Silakan insya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Tadi ikhwatul Islam. Salat Isya akhirnya adalah para ulama mereka berbeda, walaupun yang paling kuat menurut kami salat Isya itu ikhwatul Islam akhirnya adalah pertengahan malam. Berapa pertengahan malam? Bagaimana cara kita mengukurnya? Diukur dari masuknya waktu maghrib, kemudian sampai waktu subuh, kemudian dibagi dua. Tidak mesti jam 12. Karena tergantung musimnya. Kadang musim dingin. Kalau musim dingin, malamnya panjang. Kalau musim panas, malamnya singkat. Artinya tergantung kepada waktunya. Musim dingin atau musim panas. Nabi SAW wafat di musim dingin atau di musim panas? Siapa yang tahu? Sekarang bulan apa? Bulan Jumadil Awal. Nabi wafat kapan? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu biasanya musim dingin atau musim panas? Apa? Tidak tentu apa tidak tentu? Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Barakallahu Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Tapi ikhwatul Islam, Nabi SAW di waktu ini, dikala dia sudah 4 kali tidak sadarkan diri dan pertengahan malam hampir habis, maka di saat itulah Nabi SAW perintahkan kepada sahabatnya untuk melaksanakan salat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya apa ikhwatul Islam? Malam Jumat ini merupakan malam di mana Nabi SAW tidak bisa lagi menjadi imam bagi para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, artinya di hari Kamis ini, di hari Kamis ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Sehingga keluar doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati. Wasan itu tadi kita sebutkan, yaitu yang diibadati namun tidak berbentuk. Karena ada orang ikhwatul Islam, dia tidak beribadah kepada selain Allah, namun hatinya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu disebut dengan wasan. Makanya ibadah, rasa takut, rasa berharap, semuanya harus dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila ada manusia takut atau berharap kecuali kepada Allah, yang mana harapan ini adalah harapan yang bukan biasa. Ada takut biasa, maka itu tidak menjadi masalah. Ada takut yang berlebihan, takut saja, takut menghadapi masa depan, takut memikirkan hal-hal yang belum terjadi, maka itu berbahaya, masih salah keimanannya, masih dipertanyakan. Kecuali kalau takut biasa, takut jalan sendirian, itu namanya takut biasa, tabiat. Dan itu harus kita bedakan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada selain Allah, maka seolah-olah dia telah menyembah wasan. Wasan itu artinya sesuatu yang tidak berbentuk. Jadi beribadah kepada Allah selain Allah Subhanahu wa taala bukan hanya beribadah kepada patung, kepada berhala, kepada matahari, kepada semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi apabila kita menjadikan sesuatu yang sebenarnya milik Allah, kemudian kita berikan kepada yang lain, maka itu disebut dengan wasan. Maka tadi kita bedakan antara sanam dengan wasan. Sanam artinya sesuatu yang ada bentuk, wasan sesuatu yang tidak ada bentuknya. Dan Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati. 5 hari sebelum Nabi wafat, yaitu di hari Kamis sebagaimana tadi yang kita ceritakan, Jumat, Sabtu, Al-Ahad, Al-Isnin, hari Isnin,
hari Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di hari Kamis, karena memang ada sebahagian riwayat menyebutkan harinya di hari Kamis. Hari Kamis ini 5 hari sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada sebahagian istri Nabi SAW yang duduk sambil bercerita kepada Nabi. Dan di antara mereka yang bercerita kepada Nabi adalah Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Dua orang istri Nabi ini, umatul Islam, mereka memiliki kelebihan karena mereka mendapatkan al-hijratain. Al-hijratain itu artinya 2 tempat hijrah. Karena hijrah kaum muslimin yang pertama adalah ke daerah Habasyah. Hijrah kaum muslimin kedua adalah ke kota Madinah. Nah, kedua atau istri Nabi ini, Ummu Habibah dengan Ummu Salamah, mereka termasuk orang yang mendapatkan hijrah kedua-duanya. Mereka pernah hijrah ke Habasyah, mereka juga pernah hijrah ke kota Madinah. Atau mereka juga tinggal di kota Madinah dan hijrah serta tinggal di kota Madinah bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, mereka berada di sisi Nabi. Kemudian mereka mulai bercerita. Apa yang mereka ceritakan? Kebetulan pada waktu itu yang mereka ceritakan adalah kejadian yang pernah mereka alami dikala mereka berada di Habasyah. Di Habasyah ini, ikhwatul Islam, agamanya apa? Waktu itu agama mereka adalah agama Nasara. Dan rajanya berzaman Najasyi. Najasyi itu, ikhwatul Islam, kalau dibandingkan antara Yahudi atau Nasara dengan Ahlul Kitab, dengan selain Ahlul Kitab, maka Ahlul Kitab itu lebih dekat kepada Islam. Sehingga dalam surat Ar-Rum, ikhwatul Islam, Ghulibatir Rum fi adna al-ardi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pernah terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia. Orang Romawi agamanya apa? Nasara. Orang Persia agamanya apa? Majusi. Orang Romawi ini, ikhwatul Islam, agamanya Nasara, maka mereka disebut dengan Ahlul Kitab. Sedangkan orang Persia, mereka adalah penyembah api. Mereka bukan disebut dengan Ahlul Kitab, tapi mereka disebut dengan musyrikun. Nah, tentunya kaum muslimin, karena 2 negara ini, ikhwatul Islam, 2 negara yang tidak pernah damai. Dan kaum muslimin pada waktu itu, terutama di awal-awal, mereka condong kepada Romawi. Kenapa condong? Karena disebut dengan Ahlul Kitab. Disebut dengan Ahlul Kitab. Kalau dibandingkan Ahlul Kitab dengan selain Ahlul Kitab, mana yang lebih condong? Tentunya condong kepada yang Ahlul Kitab. Karena mereka masih disebut dengan Ahlul Kitab. Kenapa? Kitab kita sama-sama diturunkan dari langit. Al-Quran dari mana diturunkan? Allah menyebutkan inna anzalna. Apa arti anzalna? Kami turunkan. Apa arti turun? Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, atau bagaimana? Apa arti turun? Dari atas ke bawah. Inna anzalna. Makanya disebut dengan agama samawi. Agama samawi itu artinya agama langit. Karena memang Allah berada di langit sana, maka disebut dengan agama samawi. Maka Allah menyebutkan inna anzalna, kami turunkan. Makna turun kita semua tahu mana turun. Turun dari atas ke bawah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Siapa yang diturunkan? Al-Quran yang Allah turunkan. Taurat begitu juga. Injil begitu juga. Maka disebut dengan Ahlul Kitab. Dan semuanya adalah agama samawi. Artinya masih ada yang menyatukan. Walaupun kita berbeda. Tapi yang menyatukan Tuhannya masih satu. Yaitu Allah Azza wa Jal. Maka di saat itulah Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin di awal dakwah hijrah ke sebuah daerah yang bernama Habasyah. Yang pertama, kenapa alasannya? Paling dekat. Habasyah itu, kalau sekarang, di seberang Jeddah. Dari Mekah ke Jeddah, tidak terlalu jauh. Kemudian mereka pergi ke sana, kemudian mereka menyeberang sampai. Kemudian diterima oleh salah seorang raja. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa raja ini, walaupun dia bukan beragama Islam, dia beragama Nasara, tapi dia adalah orang yang paling adil. Dengan keadilannya itulah para sahabat betah tinggal di dalamnya. Makanya ada sebagian para sahabat Nabi SAW, mereka tinggal di Habasyah, walaupun Nabi SAW sudah tinggal di Madinah. Walaupun Nabi SAW diberikan kemenangan oleh Allah, mereka tetap tinggal di Habasyah. Kenapa demikian? Karena mereka adil di sana. Kemudian di ikhwatul Islam, salah satu yang hijrah
adalah Ummu Salamah dengan Ummu Habibah. Dikala mereka berada di Habasyah, apa yang mereka lihat? Biasanya di dalam agama Nasara, apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah patung Nabi Isa, patungnya Maryam, kemudian lambang-lambang agama yang ada di agama Nasara tersebut. Itu yang mereka lihat. Kemudian mereka ceritakan kepada Nabi SAW. Dikala mereka menceritakan Nabi SAW, maka di saat itulah Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan perkuburanku sebagai wasan yang diibadati. Apa alasannya? Maka Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum 'an dzalik. Nabi SAW menyebutkan orang Yahudi dan orang Nasara, terutama orang Nasara dan juga orang Yahudi, karena sama-sama disebut dengan ahli kitab, di antara kebiasaan mereka ikhwatul Islam, menjadikan perkuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, dan menjadikan perkuburan wali-wali mereka sebagai masjid, dan menjadikan perkuburan orang saleh dari kalangan mereka sebagai masjid. Apa makna menjadikan sebagai masjid? Yang pertama maknanya bisa jadi perkuburannya dibangun seperti masjid. Makanya perkuburan itu ikhwatul Islam tidak boleh dibangun. Siapa yang mengatakan yang demikian? Yang pertama Nabi SAW yang mengatakannya. Sehingga Nabi SAW dari hadis yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Abu Hayyaj, ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah SAW, alla tad'a qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan kalian biarkan perkuburan-perkuburan yang diagungkan kecuali didatarkan. Artinya ikhwatul Islam, perkuburan itu seperti biasa, tidak boleh dibangun di sana, apalagi dibangun rumah. Yang melarangnya siapa? Nabi. Begitu juga para ulama. Kalau kita baca ikhwatul Islam, bahkan di sini yang paling ketat adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i itu, kalau dia melihat perkuburan kaum muslimin dibangun, maka dia yang paling marah. Kalau kita tidak percaya, baca kitabnya. Artinya bahkan tanah pun, jangankan bangunan, tanah pun kata Imam Syafi'i, tidak boleh diambil dari luar. Misalnya kita menggali perkuburan, kemudian ketika dikali, dimasukkan mayit, kemudian kembali dikuburkan. Biasanya ada sisanya, ada sisa di atas. Nah sisa ini, kalau sudah 1 minggu, itu biasanya agak ke bawah, lebih padat ke bawah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian ingin kembali meninggikannya, jangan ambil tanah yang lain. Artinya saking begitunya Imam Syafi'i. Kalau demikian yang dia ucapkan, bagaimana kalau seandainya dibangun? Makanya bangun ini ikhwatul Islam, kami mohon maaf ikhwatul Islam, itu bukan tradisi kaum muslimin. Itu tradisi orang-orang terdahulu yang Nabi marah kepadanya. Nabi SAW menyebutkan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajidah. Masjid itu artinya pertama, pembangunannya seperti masjid. Makanya kalau ada di antara kita yang umrah, yang haji tahun 90-an. Siapa di sini yang pernah haji tahun 90-an atau ke bawah? Atau orang tuanya atau keluarganya yang pernah umrah tahun 90-an? Ada? Atau kakek kita atau ayah kita yang pernah? Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihannya? Karena mereka bisa langsung melihat perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang kalau berziarah, apakah kita bisa melihat perkuburan Nabi? Tidak akan pernah bisa. Selama-lamanya tidak akan pernah bisa. Kita lihat pun mengintip dari sana, dari arah sini, tidak akan pernah lihat perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bisa melihat perkuburan Nabi hanya satu. Kalau sekarang ini siapa? Yang tukang bersihkan atau yang menjaganya. Jadi kalau ingin melihat perkuburan Nabi, maka jadi penjaga perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, sekarang tidak mungkin lagi melihat perkuburan Nabi. Dulu orang yang umrah, orang yang haji pada tahun 90-an ini, maka perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pagarnya. Artinya tetap ada pagarnya, tapi tidak ditutup sampai habis. Tidak ada temboknya. Lantas sekarang kenapa ada temboknya? Untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk menjaga perkuburan
Nabi SAW. Karena dulu di kala perkuburan Nabi dibiarkan begitu saja, maka banyak terdapat di atas perkuburan Nabi itu surat cinta. Tahu kita artinya surat cinta? Yang ingin jodoh, ini jodohku, ya Rasulullah, ini jodohku, tolong pertemukan kami. Jangankan di perkuburan Nabi, kalau kita lihat, terutama nanti bagi kita yang berziarah ke Jabal Rahmah, Jabal Ilal, Jamal Doa, itu semua namanya. Jabal Rahmah juga disebut dengan Jabal Doa, karena memang biasanya kaum muslimin berdoa di sana. Kalau kita berdoa di sana, di batu-batu yang besar di bagian atasnya, apa yang akan kita lihat? Itu ada tanda-tanda cinta, atau misalnya kabulkan, jodohkan aku dengan fulana, jodohkan aku dengan fulan. Makanya petugas di sini itu paling lelah, karena itu yang selalu bersihkan, menghapus, dihapus, dicatat lagi, dihapus, dicatat lagi, mengumpulkan kertas-kertas yang ada di sana, bahkan juga ada foto yang ditinggalkan di sana. Tujuan mereka bagus, ingin mendatangkan jodoh, ingin minta ini, tapi salah caranya. Minta jodoh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nak butuh kertas. Begitu juga dengan Nabi SAW. Nah, semenjak itu ikhwatul Islam, maka perkuburan Nabi SAW dipagar. Tapi bagian dalamnya tetap seperti biasa. Artinya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah di zaman dahulu, mereka itu bisa langsung melihat perkuburan Nabi SAW. Dan itu kemuliaan bagi mereka. Sama juga orang-orang yang pergi umrah di zaman dahulu, mereka bisa langsung melihat sumur Zam-Zam. Kita sekarang tidak akan pernah lagi ada harapan bisa melihat sumur Zam-Zam, perkuburan Nabi, dan tempat-tempat bersejarah yang lainnya demi kemaslahatan kaum muslimin itu juga. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini bercerita, maka Nabi mengatakan Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara, karena mereka itulah yang menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang saleh, kuburan para walinya sebagai masjid. Apa makna masjid? Yang pertama, dibangun. Makanya ikhwatul Islam, sekaya apapun kita, kemudian kalau kita wafat, maka kuburkan di perkuburan kaum muslimin atau di tempat yang telah kita sediakan. Kemudian yang terpenting dari itu, jadikan sesuatu yang akan bisa bermanfaat kepada kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya daripada kita membangun bangunan yang megah di sana, kita sekolahkan anak yatim, atau jadikan ke pembangunan masjid, atau belikan mushaf, atau belikan sesuatu yang pahalanya bisa mengalir kepada kita. Itulah yang sebenarnya mengalir. Makanya Nabi SAW menyebutkan, apabila anak Adam meninggal, terputus darinya, kecuali anak yang soleh mendoakan dirinya. Anak soleh ini anak siapa saja, baik anak dirinya, anak orang lain yang dia sekolahkan, kemudian dia jadi soleh. Artinya apabila ada anak yang soleh, yang kesolehannya gara-gara dirinya, atau dia ada andil di dalamnya, kemudian anak ini mendoakan dirinya, walaupun anak dia atau anak orang lain, siapapun dia, maka akan sampai doanya. Atau misalnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa contohnya? Misalnya, Ustaz kami kan bukan ustaz, kami bukan ulama. Bisa jadi dia tidak ulama, tapi dia menyebarkan buku-buku ulama. Itu artinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian sedekah jariyah. Kemudian masjid yang dibangun. Kemudian air yang dibagikan kepada kaum muslimin. Seperti misalnya ada air bersih, kemudian dijadikan wakaf untuk umat. Siapapun yang datang mau ambil silakan, tidak menjadi masalah. Atau ada mushaf yang dia wakafkan, atau ada air yang dia alirkan, 7 ini yang akan sampai kepada si mayit. Dan itu yang harus kita lakukan di kota Islam, agar pahala senantiasa mengalir kepada kita. Iya, mungkin tubuh kita sudah berkalang tanah, tapi pahala senantiasa kita terima untuk selama-lamanya. Dan Nabi telah membocorkan rahasia tersebut kepada kita, agar kita mudah melakukannya. Ambil salah satu di antaranya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Salah satu yang 7 ini, apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap jaya, abadi, senantiasa bahagia di dunia dan di alam barzakh, sebelum kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Misalnya kita biasa-biasa saja, atau kita punya harta, bangun musalla, bangun masjid. Kalau kita tidak sanggup, mushaf dibeli jadikan wakaf. Kalau kita tidak sanggup, sekolahkan anak kaum muslimin. Kalau juga kita tidak sanggup, misalnya, lakukan sesuatu yang kita sanggup di dalam melakukannya. Artinya kita harus ada andil di dalamnya. Itu yang diinginkan di dalam agama. Dan itulah yang akan membawa pahala bagi kita bersama. Jangan dijadikan kepada arah yang lain. Salah satunya menjadikan perkuburan sebagai masjid. Artinya dijadikan sebuah bangunan, dibangun. Maka itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan itu Nabi yang menyebutkannya, bukan kami.
Kemudian ikhwatul Islam, bahkan imam, kita selalu menukilkan perkataan, kalau tidak ingin lebih jelas, ada salah seorang ulama, namanya adalah Muhammad bin Ahmad, yang meninggal pada tahun 505 Hijriah. Siapa yang kenal dengan ulama ini? Namanya Muhammad bin Ahmad. Namanya Muhammad bin Ahmad. Semua kita pasti tahu. Tapi nama aslinya kita tidak tahu. Namanya Muhammad bin Ahmad. Lahir atau wafat pada tahun 505 Hijriah. Atau supaya lebih dekat lagi, namanya adalah siapa? Imam Syafi'i. Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jika khairan. Tapi salah. Silakan, Masya Allah. Imam Syafi'i namanya adalah Muhammad bin Idris. Kalau Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i disebut dengan Imam Syafi'i itu nasab untuk kakeknya. Syafi'i itu nama kakeknya, bukan nama dirinya. Tapi dia lebih terkenal dengan nama kakeknya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Said bin Syafi'. Makanya dinasabkan kepada Syafi'i, itu Syafi'i. Tapi Muhammad bin Ahmad, kita dekatkan lagi. Namanya, laqabnya, kunyahnya Abu Hamid. Siapa? Langsung tahu kan, kalau disebut dengan Imam Ibu Hamid langsung, Masya Allah, barakallahu fiik. Muhammad bin Ahmad itu namanya Abu Hamid. Abu Hamid itu namanya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu namanya adalah Muhammad juga. Jadi rata-rata para ulama itu namanya antara Muhammad dengan Ahmad. Contoh misalnya Imam Ibnu Hajar. Kita selalu dengar Imam Ibnu Hajar. Siapa nama Imam Ibnu Hajar? Antara dua saja. Kalau tidak Muhammad, Ahmad. Namanya adalah Ahmad bin Ali. Artinya ikhwatul Islam itu nama para ulama. Rata-rata nama mereka itu saja. Ahmad, Muhammad. Tidak susah, tidak pusing mereka memikirkan nama. Bahkan nama ayahnya Muhammad, nama ayah anaknya juga dikasih Muhammad. Artinya ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi. Imam Al-Ghazali dalam masalah ini dia paling memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Bahkan ikhwatul Islam, Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan di antara salah satu tradisi, kami mohon maaf ya, ini ungkapan yang disebutkan oleh Imam Abu Hamid atau Muhammad bin Ahmad atau yang kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Dia pernah menyebutkan di antara tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, Ahlul Kitab, Al-Yahudi wal Nasara, karena kita berbicara tentang orang Yahudi dan Nasara, di antara kebiasaan mereka adalah mengusap-ngusap perkuburan para nabinya, kemudian menciumnya. Itu adalah di antara kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sehingga nanti kalau Allah berikan kemudahan kepada kita, tidak salah kita merujuk kepada perkataan-perkataan para ulama, bagaimana sebenarnya fakta yang harus kita lakukan dan apa kewajiban kita, terutama terhadap perkuburan Nabi, terhadap perkuburan orang saleh, terhadap perkuburan orang-orang yang mulia, bahkan juga terhadap perkuburan orang tua kita, semuanya. Bukan hanya perkuburan Nabi saja, tapi perkuburan bahkan bisa jadi ada di antara kita perkuburan orang tuanya, ada perkuburan anaknya, tetangganya, keluarga dekatnya, dan yang lain sebagainya. Intinya ya ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan perkuburan para nabinya atau orang-orang soleh dari kalangannya sebagai masjid. Masjid itu artinya pertama dibangun, yang kedua mereka beribadah di sana. Makanya di dalam riwayat ikhwatul Islam, Nabi menyebutkan bahwa semua dunia ini, semua tanah yang ada di dunia adalah masjid. Pernah tidak kita mendengarkan hadis seperti ini? Semuanya adalah masjid, kecuali dua. Yang pertama, toilet. Yang kedua, perkuburan. Artinya kenapa Nabi menyebutkan semua dunia ini, semua bumi adalah masjid? Al-ardu kulluha masajid. Bumi Allah ini semuanya adalah masjid, kecuali dua. Yang pertama tandas, toilet, hammam, WC, tempat kita buang hajat, apapun namanya. Dan yang kedua, perkuburan. Semua bumi ini adalah masjid kecuali dua ini. Artinya apa? Makna daripada kalimat masjid, dimanapun kita berada, maka kita bisa beribadah kepada Allah di sana. Tariqatul Islam. Al-ardu kulluha masajid. Artinya, semua bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid.
Makanya nanti, bukan hanya bumi, bahkan di atas bumi pun bisa kita jadikan masjid. Misalnya kalau kita terbang, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Brunei, ada yang dari Singapura. Kalau dia terbang, ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, apakah ada di antara mereka yang salat di pesawat? Pesawat itu kan di atas kan? Nabi menyebutkan al-ardu. Al-ardu itu apa artinya bahasa kitanya al-ardu? Al-ardu itu arti sebenarnya secara bahasa bumi. Bumi yang kita pijak itu al-ardu. Tapi di atas juga bagian daripada masjid. Artinya semua bumi Allah Subhanahu wa taala ini suci, bersih, bisa dijadikan ibadah kecuali dua. Yang pertama adalah tempat kita buang hajat, karena tidak mungkin kita beribadah di sana. Yang kedua ada perkuburan. Artinya perkuburan itu bukan bagian daripada masjid. Makanya dulu ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW memilih di mana akan dibangun Masjid Nabawi. Pemilihan pembangunan Masjid Nabawi, tanahnya Allah yang menentukan. Semua tanah yang barokah, tanah haram ini, bukan manusia yang menentukan, bukan Nabi pula yang menentukan. Walaupun pernah Nabi menyebutkan, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Nabi Ibrahim menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Aku jadikan Madinah sebagai tanah haram, kata Nabi SAW. Apa makna daripada hadis ini? Maknanya, keharaman Makkah itu diperjelas melalui lisan Nabi Ibrahim. Keharaman Madinah itu diperjelas melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Karena Makkah, Madinah, tanah haram, kapan menjadi haram? Tanah haram itu kapan dia menjadi haram? Misalnya Makkah, kapan dia menjadi haram? Semenjak bumi diciptakan, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, maka tanah Makkah, Madinah sudah menjadi haram. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan, Inna Ibrahim harrama Makkah. Yang menjadikan Makkah itu haram adalah Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim yang menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Begitu juga, wa inni haramtul Madinah. Dan aku pun menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Bukan Nabi yang menjadikan Madinah sebagai tanah haram, tapi Allah. Lantas kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Keharaman itu tampak jelas ketika Nabi Ibrahim ada di sana. Keharaman di sini tampak jelas ketika Nabi ada di sini. Sebelumnya orang tidak tahu kalau itu adalah haram. Di Mekah, orang tidak tahu sebelumnya itu adalah haram. Bahkan orang tidak mau tinggal di sana. Tidak ada orang yang tinggal di sana. Tidak ada yang hidup di sana, tidak ada. Karena orang tidak tahu. Kalau mereka tahu, maka mereka akan berbondong-bondong untuk tinggal di sana. Tapi kapan awal mula? Awal mulanya dikala Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya dan istrinya, Hajar dan Ismail alaihissalam. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Ketika malaikat Jibril memukulkan sayapnya ke bumi, maka di saat itulah keluar yang namanya air Zam-Zam. Di saat Zam-Zam keluar, banyak burung yang datang. Dikala banyak burung yang datang, maka orang mengatakan tidaklah ada burung di sana kecuali ada kehidupan, ada air. Mereka pun mulai berbondong-bondong datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sebelumnya mereka kemana? Tidak ada. Nah itulah makna Inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim mengharamkan Makkah. Artinya Makkah itu haram semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi diperjelas keharamannya, diketahui ketika Nabi Ibrahim berada di sana. Begitu juga dengan Nabi. Sehingga dikala pembangunan Masjid Nabawi, tanah haram itu sudah menjadi haram. Tapi kapan orang tahu kalau itu sudah menjadi haram? Semenjak Nabi ada di sini. Maka Nabi mengatakan, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Madinah itu haram dari sini ke sini. Nabi sebutkan batasannya. Haram itu sudah lama, tapi orang tidak tahu. Ketika Nabi datang ke sini, baru Nabi memberitahu. Nah, dikala dilakukan pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi itu, ikhwatul Islam, tanahnya siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan lokasi pembangunan Masjid Nabawi? Allah. Sebagaimana Ka'bah, lokasinya ditentukan oleh Allah, maka Ka'bah ke Madinah, lokasinya juga ditentukan oleh Allah. Begitu juga dengan Masjid Ilya. Masjid Ilya itu kalau bahasa kitanya adalah Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Artinya yang menentukan itu semua adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika Nabi SAW ingin membangun Masjid Nabawi, apakah Nabi akan membangun Masjid Nabawi itu di tanah sembarangan? Tidak. Pasti Nabi akan membangun Masjid Nabawi di tanah yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla.
Sehingga Masjid Nabawi ini sampai kapanpun tidak ada yang namanya pemindahan Masjid Nabawi. Kalau masjid kita boleh tidak dipindahkan? Boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi kalau Masjid Nabawi boleh tidak dipindahkan? Tidak boleh sampai kapanpun. Diperluas boleh, dipindahkan jangan. Kemudian di Fathul Islam, dikala Nabi menentukan atas wahyu dari Allah, ternyata lokasinya tanah pembangunan Masjid Nabawi di sini, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilihat, ternyata tempat itu sudah dijadikan sebagai perkuburan. Jadi tanah dulu, tanah Masjid Nabawi ini dulunya itu ada perkuburan kota Madinah sebelum ada Baqi al-Arqad. Jadi di situ ada perkuburan. Kemudian di situ, karena di situ ada pohon korma, namun pohon korma ini tidak lagi aktif, sudah tua. Kemudian apa yang diperintahkan? Anas bin Malik menyebutkan, maka Nabi perintahkan kepada kami untuk menebang pohon korma ini. Pohon korma yang sudah tua, tidak lagi ada fungsinya, maka ditebang semuanya. Kemudian dikumpulkan dedaunannya, batangnya di bagian depan, di bagian kiblat. Kemudian setelahnya, Nabi juga perintahkan kepada kami untuk menggali semua perkuburan yang ada. Kemudian dipindahkan ke tempat yang lain, karena di sini akan dibangun masjid. Artinya masjid dengan perkuburan dua hal yang harus dipisahkan. Bisa dipahami? Kalau seandainya tidak dipisahkan, tidak ada gunanya. Padahal mereka sudah dikuburkan di sana, bisa jadi sudah bertahun-tahun lamanya. Ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun. Karena orang Yahudi datang ke sini, Ikhwatul Islam, sudah lama. Sudah lama mereka tinggal di Madinah. Dan sudah jauh-jauh hari sebelum Nabi lahir, mereka sudah tahu Nabi akan hijrah ke kota Madinah. Mereka sudah tahu. Sehingga sebelum Nabi lahir, mereka sudah tinggal di sini. Dan mereka selalu mengatakan kepada orang-orang Makkah, karena orang Yahudi ini dulu, dikala mereka berada di Hijaz, mereka terzalimi. Setiap kali mereka terzalimi, maka mereka memberikan ancaman, akan datang suatu saat di mana Nabi diutus. Kalau Nabi ini diutus, maka kami akan memerangi kalian, wahai orang-orang jahiliyah, wahai orang-orang Quraisy. Kemudian dikala Nabi diutus, ternyata mereka itu hanya mengucapkan ucapan belaka, dan mereka pun pada akhirnya tidak mengikuti baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, tempat pembangunan Masjid Nabawi itu dulu adalah perkuburan. Kemudian Nabi perintahkan gali semuanya. Walaupun tidak tersisa kecuali tulang belulangnya, gali semuanya, pindahkan. Kemudian barulah dibangun Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Karena masjid dengan perkuburan dua hal yang harus dipisahkan. Mulai dari zaman Nabi membangun Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidhu qubur masajida. Arti menyebutkan kuburan itu sebagai masjid, bisa jadi dibangun, atau yang kedua bisa jadi dilakukan tempat ibadah di sana. Bisa dipahami, makanya tadi kita menyebutkan bumi semuanya ada tempat ibadah kecuali dua. Berarti perkuburan itu bukan tempat ibadah kecuali misalnya ada di antara kita yang pergi bersafar. Kemudian tiba-tiba dia ingin pulang. Dia dapat kabar bahwa keluarganya meninggal. Banyak di antara kita yang kadang-kadang keluarganya meninggal dikala dia safar, dikala dia tidak di rumah. Maka apabila demikian keadaannya, jangan perintahkan atau jangan katakan tunggu saya pulang, jangan. Misalnya kita sedang berada di luar kota, di luar daerah, di luar negara. Kemudian keluarga kita meninggal, ayah, ibu, adik, kakak, keluarga dekat misalnya. Dikala dia meninggal, maka telepon orang kampung, orang daerah, keluarga kita yang ada di sana, kuburkan dia cepat. Jangan tunggu saya pulang. Karena kalau menunggu kita pulang, kita sama saja menzalimi orang yang sudah meninggal. Zalim kita namanya. Kenapa zalim? Orang yang meninggal itu bisa jadi orang yang baik, dan semoga mereka semuanya adalah orang baik. Orang baik itu kalau sudah meninggal, kalau dia bisa berbicara, maka dia akan marah kepada yang hidup. Jangan kalian memperlambat dirimu. Makanya kalau ada di antara kita yang berada di luar kota, kita sambil siap pulang, tapi tidak menjadi masalah kalau seandainya mereka langsung dikuburkan. Kalau nanti misalnya mereka sudah dikuburkan, kita baru sampai, maka boleh kita salat di sana. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita tua berkulit hitam. Di antara pekerjaannya adalah membersihkan Masjid Nabawi. Karena di antara pekerjaan yang paling mulia adalah orang yang membersihkan masjid. Makanya orang membersihkan masjid jangan pernah dianggap remeh. Mungkin hina di mata manusia.
tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kotoran di masjid, kalau kita bersihkan itu sangat indah bagi Allah. Bagaimana kalau kita bersihkan semuanya? Kemudian di kota Islam, wanita ini, dia adalah seorang yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Kemudian tiba-tiba dia meninggal. Dikala dia meninggal, para sahabat tidak memberitahukan kepada Nabi SAW kalau dia sudah meninggal. Maka mereka langsung kuburkan di malam hari. Kemudian keesokan harinya, Nabi tidak lagi memperhatikan dirinya. Mana seorang wanita yang senantiasa membersihkan masjid? Mana dia? Nabi pun bertanya kepada para sahabatnya, mana fulana? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Dan kami menguburkan. Karena kami tidak mau mengganggumu. Artinya tidak mau mengganggu Nabi SAW. Seolah-olah Nabi ingin memberikan pelajaran kepada sahabatnya. Kenapa kalian tidak umumkan kepadaku? Artinya kenapa kalian tidak sampaikan kepadaku kalau dia meninggal? Tidak ada alasan kalian mengganggu Nabi. Tidak ada. Umumkan kepadaku, sampaikan kepadaku. Banyak makna yang bisa diambil di sana. Yang pertama, bisa jadi dianjurkan yang demikian. Agar kita bisa mensalatkannya. Karena sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, apabila ada orang yang meninggal, kemudian dikala dia meninggal, karena ada orang meninggal di ikhwatul Islam, dia orang baik. Dikala dia meninggal, setiap kali dia meninggal kita mendengarkan beritanya, maka kita mengucapkan, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lillahi ma aqad, wa lahu ma a'ta, wa kullu syai'in ila ajali musamma, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita mendoakan dirinya, karena dia orang baik. Tapi kalau orang jahat meninggal, kadang ada yang mengucapkan alhamdulillah. Artinya ya ikhwatul Islam, Nabi mengatakan kalau ada yang meninggal, kemudian ada 40 orang yang bersaksi terhadap dirinya bahwa dia adalah orang baik, maka halal untuknya syafaat Nabi di akhirat. Halal untuknya syafaat Nabi di akhirat sana, bukan main-main di ikhwatul Islam. Makanya kalau ada saudara kita yang meninggal, jangan kikir, paling tidak kita mensolatkan dirinya. Kalau ada salat jenazah, salah satunya kita doakan dirinya, kita ikut serta. Jangan ada di antara kita yang apabila salat jenazah, dia duduk berzikir, bagus. Tapi pada waktu itu, lebih bagus dia salat bersama kaum muslimin, mensalatkan saudaranya. Bersaksi di hadapan Allah. Semoga dengan saksi kita, kita pun nanti disaksikan oleh orang lain. Kemudian ikhwatul Islam, seolah-olah Nabi ingin memberikan pelajaran kepada para sahabatnya. Kenapa kalian tidak beritahukan kepadaku? Kemudian mereka menyebutkan, para sahabat menyebutkan, ya Rasulullah kami tidak mau mengganggumu. Akhirnya Nabi, mana perkuburannya? Maka mereka pun menunjukkan di sana kami kuburkan. Nabi pun pergi ke sana dan Nabi pun mensolatkan orang tersebut. Banyak, bisa jadi karena kemuliaannya, bisa jadi pelajaran bagi kita bersama kalau ada di antara kita yang terlambat. Karena hukum asalnya menyelenggarakan jenazah harus dipercepat, tidak boleh diperlambat. Dan nanti akan kita kembali ulang. Kemudian di kota Islam, Nabi SAW menyebutkan, La'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan perkuburan masjidnya atau perkuburan para nabinya sebagai masjid. Makanya ada kewajiban dan ada hak. Kemudian Nabi mengatakan, ala, ingatlah kalian. Nabi tadi bercerita tentang orang Yahudi dan orang Nasara. Kemudian Nabi berpesan kepada kita kaum muslimin, jangan pernah kalian jadikan perkuburan sebagai masjid. Itu sabda Nabi, bukan sabda kita, bukan ucapan kita, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna jangan jadikan sebagai masjid? Tadi telah kita jelaskan. Yang pertama, jangan dibangun seolah-olah nanti dipersiapkan orang beribadah di sana. Bahkan diletakkan mushaf di sana. Seolah-olah nanti kita beribadah di sana. Tadi kita sebutkan bahwa perkuburan itu bukan tempat ibadah. Al-ardu kulluha masajid. Semua bumi Allah adalah masjid kecuali dua. Dan kita sepakat itu. Sehingga nanti kita mempersiapkan yang demikian. Kemudian Nabi berwasiat sehingga ikhwatul Islam, doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah. Maka kemuliaan bagi kita sebagai umat Nabi. Nabi yang lain dikala mereka meninggal, Allah ingin jaga perkuburannya. Tapi Nabi SAW dikala meninggal, Nabi berdoa. Dikala Nabi berdoa, maka perkuburan Nabi semua kaum muslimin tahu. Sehingga dikala kita tahu, mudah bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Dan itu ada di antara kasih sayang Allah kepada Nabi dan kasih sayang Nabi kepada kita sebagai umatnya. Jadi Nabi mengatakan kalimat ini karena Nabi sayang kepada kita. Supaya nanti kalau kita berziarah mudah. Kalau Nabi tidak mengucapkan doa ini, coba bayangkan kalau kita tidak tahu di mana Nabi berkuburan, bagaimana kita nanti berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Coba bayangkan kalau seandainya perkuburan Nabi disembunyikan oleh Allah. Sebagaimana para Nabi yang lainnya, mereka juga disembunyikan perkuburannya. Kepada siapa kita akan berziarah? Kita tidak tahu. Tapi dikala Nabi berdoa, Allah kabulkan doanya, maka dengan itu pula mudah bagi kita berziarah. Kemudian dikala kita berziarah, maka di saat itulah kita harus menjaga adab dan etika bagaimana berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kemarin kita telah menyebutkan doa berziarah ke perkuburan Nabi. Siapa yang sudah hafal? Silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Artinya, baik, Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, siapa lagi yang kanan? Ada yang hafal? Yang kiri, doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita bersama. Ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, apa yang kita baca? Kita harus tahu apa yang kita baca, supaya nanti kita berbeza dari umat-umat yang lainnya. Itulah gunanya Nabi mengatakan kalimat yang indah ini, terutama di akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tahu apa kewajiban kita terhadap Nabi dan apa hak Nabi yang harus kita tunaikan. Salah satunya ketika kita datang ke kota Madinah berziarah ke perkuburan Nabi. 5 tempat yang tidak boleh kita lewatkan, selalu kita ulang. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba, yang ketiga perkuburan Nabi dan kedua sahabatnya, yang keempat perkuburan Baqi', yang kelima perkuburan Uhud. 5 ini tidak boleh kita lewatkan jika kita berada di kota Madinah. Yang lain lewat tidak masalah, tapi ini lewat itu masalah. Salah satunya adalah perkuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masih mau mencoba? Tadi Fathul Islam, insya Allah kita akan kembali ulang doa berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu haknya Nabi terhadap kita. Artinya sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang silaf, kata-kata yang kurang tepat kami dalam menyampaikan, kalimat-kalimat yang kurang pas kami di dalam memaparkan. Kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, sayangi dirinya, dan Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, para pemimpin kita, dan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, serta seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Makkah Mukarramah untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan ibadah umrahnya adalah ibadah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga nanti atau suatu saat nanti Allah selalu memberikan kesempatan kepadanya untuk bisa kembali beribadah di kota Mekah dan di Madinah. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله